Om Swastiastu. Halo sahabat belajar Brisbane, selamat sore. Selamat datang kembali di program Ngopi, Ngobrol Pembelajaran Inovatif. Hari ini saya Nikade Ika Pranita Dewi akan berbincang dengan Bapak Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli, Bapak Imade Ari Pulsari Esos, seputar peringatan Hari Ulang Tahun ke-821 Kota Bangli. Selamat sore Bapak. Ya, sore. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Ya, kabar tentu baik-baik dan bahagia. Bapak, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk mengunjungi stand pameran SMP Negeri 2 Bangli serta hadir dalam acara podcast Ngopi kita pada hari ini. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang pertama, jadi pada HUT Kota Bangli yang ke-821 ini telah mengusung tema Brave, Resilient, Inovatif. Kira-kira apa latar belakang pemilihan tema tersebut Bapak? Mungkin bisa dijelaskan? Iya, tema itu diambil dari peringatan ke-821. Kita eja 8 menjadi B, 2 menjadi R, 1 menjadi I. Sehingga artinya Brave, Resilient, Inovatif. Yaitu berani, tangguh, dan inovasi. Nah, ini sesuai dengan semangat pemimpin kita, Bapak Bupati sama Saudara Ante, dan mengajak seluruh lapisan masyarakat di Bangli, kita harus berani dan tangguh serta terus berinovasi untuk membangun Bangli menuju Bangli yang sejahtera, mandiri, dan lebih maju dari sebelumnya. Gitu. Berarti latar pemilihannya itu dari pembangunan ya Bapak ya? Untuk membangun Bangli lebih baik lagi ke depannya. Bagi mungkin Bapak bisa menjelaskan juga makna dari tema HUT Kota Bangli yang ke-821 ini Bapak. Iya, makna dari tema ini kita Bangli sebagai daerah yang ada di tengah-tengah dengan jumlah pendapatan yang kecil, ya sehingga masyarakat kita ajak dan dorong untuk bersama-sama lebih berani dan tangguh dalam menghadapi situasi sekarang ini. Nah, terlebih dengan kondisi keuangan yang diefisiensi dari pemerintah pusat. Nah, kita di tengah-tengah itu harus terus berusaha membangun Bangli. Bagaimana caranya? Ya, caranya dengan berinovasi, yaitu memberdayakan seluruh sumber daya baik SDM maupun alam yang ada di Kabupaten Bangli. Maknanya sangat filosofis dan mendorong juga ya Bapak buat pembangunan Bangli. Bapak, untuk pertanyaan yang selanjutnya, mungkin Bapak bisa menjelaskan apa tujuan secara umum dari pelaksanaan pameran yang ada di alun-alun Kota Bangli ini? Tujuan dari peringatan ini adalah untuk memperingati sejarah berdirinya Kota Bangli, sehingga masyarakat Bangli itu harus tahu tentang kapan Bangli itu berdiri sebagai kota Kabupaten Bangli yang sejarahnya adalah terkait dengan prasasti Gerhana yang sudah berlalu 821 tahun yang lalu. Nah, sehingga kita dengan peringatan ini kita bersama-sama memperingati mengevaluasi kembali perjalanan selama 821 tahun itu, sehingga kita tiap tahun harus ingat sejauh mana sudah kemajuan Bangli, persatuan masyarakat Bangli, kemajuan ekonominya, tiap tahun kita evaluasi. Dan juga dalam peringatan ini sebuah pesta rakyat Bangli, bagaimana kita menghibur selama 1 minggu masyarakat Bangli untuk bersama-sama hadir di alun-alun dan bersilaturahmi dan memberikan edukasi juga kepada mahasiswa, siswa terkait juga dengan pameran, dengan kemarin ada penampilan tank. Itu tujuannya adalah untuk memberikan edukasi sehingga pemuda, siswa kita di Bangli lebih memiliki pengetahuan tentang Bangli dan perkembangannya. Dan besok juga kita akan ada job fair, yaitu
pembukaan bursa tenaga kerja dari beberapa pengusaha, sehingga memberikan peluang dan kesempatan kepada pemuda Bangli yang belum bekerja utamanya untuk memilih peluang-peluang dan memanfaatkan penawaran yang ada besok, kalau bisa terdaftar dan masuk ke bursa kerja. Baik Bapak, jadi di tahun-tahun sebelumnya pemerintah itu memiliki program unggulan atau program prioritas. Itu semua dapat dilihat dari adanya perubahan infrastruktur pembangunan, seperti adanya alun-alun, rumah sakit, dan juga mall pelayanan publik. Dan tentunya pemerintah juga memiliki program unggulan atau program prioritas di tahun ini. Kira-kira apa program unggulan pemerintah di tahun ini, Bapak? Kalau di tahun ini, program unggulan di samping program untuk terus meningkatkan fasilitas pembangunan, terutama jalan, air, dan listrik, yang terlebih adalah untuk pembangunan pendidikan. Ya, ini terbukti dengan dukungan bangunan GOR sebagai fasilitas olahraga untuk anak-anak, dan juga dengan telah berdirinya Universitas Negeri Hindu di Bangli, di Gubu, dan tahun ini didorong untuk mengadakan prodi kedokteran, ya. Sehingga terus akan kita dorong peningkatan SDM pemuda Bangli, sehingga dari sisi pendidikan, karena pendidikan itu adalah modal segala-galanya. Iya, masa depan ditentukan oleh pendidikan, kesejahteraan ditentukan oleh pendidikan. Nah, oleh karena itu, prioritas pembangunan yang paling menonjol di tahun ini adalah bidang pendidikan. Baik Bapak, jadi tadi Bapak telah mengunjungi sekaligus melihat-lihat stand pameran SMP Negeri 2 Bangli. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak mengenai stand pameran SMP Negeri 2 Bangli? Iya, luar biasa, sangat inovatif ya. Kita lihat dari tampilan, terutama lebih banyak kerajinan. Ya, ini adalah sebuah pembelajaran ya untuk anak-anak kita mulai memanfaatkan hasil produksi perkebunan seperti bambu sebagai sebuah karya seni ya, yang karena Bangli sebagai daerah kunjungan wisata, terutama yang sudah terkenal Kintamani dan penglipuran, sehingga barang-barang souvenir berupa kesenian ini nanti sangat laris dan akan bisa menjadikan sebuah peluang kerja dan usaha di masa depan untuk anak-anak kita. Bapak, untuk pertanyaan yang terakhir, jadi apa harapan dan juga doa Bapak ke depannya pada HUT Kota Bangli yang ke-821 ini? Ya, kita semua berdoa agar Bangli pertama semakin aman, pembangunan semakin maju, dan masyarakatnya semakin sejahtera. Ya, karena kesejahteraan masyarakat adalah tanggung jawab negara, pemerintah melalui kegiatan pelayanan, pembangunan di segala bidang. Sengkari Swahe, semoga doa dan juga harapan Bapak segera terkabul. Iya, terima kasih ya. Kita doakan bersama, semoga melalui peringatan ini kita refleksi untuk lebih maju ke depan. Semoga Bangli juga dapat lebih maju lagi ke depannya. Lebih maju pasti. Bangli bergerak terus maju, ya, melesat dari kabupaten yang lain. Oke. Baik Bapak, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan dan juga waktunya untuk hadir dalam podcast Ngopi kita pada hari ini. Ya, terima kasih. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Nah sahabat Bajar Dispenba, itulah tadi perbincangan saya dengan Bapak Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli, Bapak Imade Ari Pulesari Esos, seputar peringatan hari ulang tahun ke-821 Kota Bangli. Semoga apa yang dapat disampaikan oleh beliau tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dirgahayu ke-821 Kota Bangli. Saya Nikade Ika Pradita Dewi pamit undur diri. Sampai jumpa di program Ngopi berikutnya. Om Santi 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 Om.